Anda tidak akan percaya apa yang terjadi di kolam yang jernih ini. Bukan sembarang ikan. Mereka bisa jadi adalah prototipe monster Danau Garda yang legendaris. Untuk melihat sekilas seperti apa ikan-ikan bawah air itu sebenarnya, Jeremy melompat ke dalam kolam sedalam 1 meter ini. Dia ingin menangkap ikan terbesar untuk memecahkan misteri yang sudah berabad-abad lamanya di Italia. Beberapa hari yang lalu, nelayan Maci datang ke Danau Garda untuk memancing seperti biasa. Namun, saat dia melemparkan umpan dari perahunya ke danau, terdengar suara keras dari bawah air. Ketika Mercer melihat ke arah suara itu, dia melihat makhluk hitam besar menerobos masuk ke dalam air. Makhluk itu memiliki panjang 3 meter dan menggeliat di bawah air seperti seekor ular raksasa. Namun dalam sekejap, makhluk itu masuk ke dalam air dan menghilang. Masih belum pernah melihat ikan sebesar ini selama 10 tahun memancing di Danau Garda. Yang lebih menakutkan lagi, seorang turis bernama Nami juga melihat makhluk mirip ular dengan panjang hampir 3 meter saat berenang di sungai. Nami juga melihat makhluk itu muncul dengan punggung seperti punuk. Penampakan yang beruntun tersebut menarik perhatian otoritas setempat. Jadi mereka segera mengirim tim peneliti untuk melakukan pengamatan sonar menyeluruh di Danau Garda. Makhluk mirip ular terdeteksi di danau. Panjang dan penampilannya sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh para saksi mata. Mungkinkah ada monster tak dikenal yang bersembunyi di Danau Garda? Untuk mencari tahu, Jeremy pergi ke tempat itu dan melemparkan tongkatnya. Dia tidak berharap untuk mengetahui identitas asli monster itu pada lemparan pertamanya. Sebaliknya, dia ingin menangkap ikan-ikan kecil dan menganalisis pertumbuhan monster tersebut. Hanya butuh waktu beberapa menit. Hanya dalam beberapa menit, ia berhasil mengaitkan beberapa ikan bes kecil di ujung pancingnya. Tampaknya danau ini penuh dengan kehidupan dan ikan. Danau ini memiliki kondisi yang mendukung predator besar. Tapi Danau Garda memiliki panjang 51 km dan kedalaman 300 meter. Dengan tongkat di tangannya, dia mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi Jeremy pergi ke perpustakaan terbesar di Italia dan menemukan sebuah buku berjudul Ensiklopedia Biologi Danau Garda. Buku ini berisi informasi rinci tentang semua ikan yang diketahui di Danau Garda. Segera ia menemukan referensi tentang ikan sturgeon dalam buku tersebut. Ikan sturgeon dikenal tumbuh sangat besar. Mereka dapat dengan mudah disalahartikan sebagai monster danau yang ditakuti. Jeremy mengail ikan sturgeon seberat 700 pon di Alaska, dan itu memecahkan misteri legenda monster danau setempat. Jadi dia punya alasan untuk menduga bahwa wujud asli monster Danau Garda juga seekor ikan sturgeon. Namun karena penangkapan ikan komersial yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, ikan sturgeon hampir menghilang dari Danau Garda. Bahkan nelayan veteran dengan pengalaman lebih dari 10 tahun tidak pernah melihat ikan sturgeon. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ikan sturgeon di danau tersebut, Jeremy pergi mengunjungi seorang ahli biologi ikan bernama Jova. Jova memberitahunya bahwa hanya ada sedikit ikan sturgeon yang tersisa di Danau Garda. Untuk mengatasi situasi ini, orang-orang mulai membangun kolam untuk mengembangbiakan ikan sturgeon di penangkaran. Setelah itu, dia membawa Jeremy ke peternakan ikan sturgeon terbesar di wilayah tersebut. Kolam-kolam tersebut diisi dengan ratusan ikan sturgeon dari spesies yang sama dengan yang hidup di Danau Garda. Jeremy memasuki kolam dan mengambil salah satu ikan sturgeon terbesar. Secara penampilan, ikan ini tidak berbeda dengan ikan sturgeon putih pada umumnya. Karena lingkungan, ikan sturgeon ini hanya bisa tumbuh hingga sekitar 1,5 meter. Kecuali punggungnya yang menggembung, tidak ada hal lain yang cocok dengan deskripsi monster danau ini. Segera setelah itu, Jeremy melakukan misi pelepas liaran ikan sturgeon. Para peneliti melepaskan anak-anak ikan sturgeon yang masih kecil ke Danau Garda. Dia pikir itu adalah tujuan yang layak. Tetapi staf mengatakan kepadanya bahwa tingkat kelangsungan hidup ikan sturgeon muda ini di danau sangat rendah. Karena mereka semua ditelan oleh ikan lele yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar. Dan ketika berbicara tentang ikan lele berkumis 6, Jeremy sangat akrab dengan mereka. Mereka omnivora, dan mereka akan menelan apa saja yang bisa mereka dapatkan. Dalam arti tertentu, mereka adalah penguasa air tawar yang sebenarnya. Ikan lele Hexacanthus dapat tumbuh hingga 3 meter. Kepalanya lebar dan tubuhnya panjang. Di bawah air, ikan ini terlihat seperti ular raksasa. Ini sangat cocok dengan deskripsi Masi tentang monster Danau Garda. Dengan petunjuk ini, Jeremy memiliki tersangka baru. Jadi dia kembali ke danau dan menyewa seorang tukang perahu sebagai pemandu dengan harga mahal. Pemandu ini tidak hanya tahu cara mengemudikan perahu, dia juga seorang nelayan ikan lele yang terkenal. Dengan pengalaman memancingnya yang luas, dia membawa Jeremy ke sebuah tempat di bawah bendungan. Di sana banyak oksigen dan makanan. Ini
ini adalah tempat yang sempurna untuk ikan-ikan besar. Setelah memilih tempat yang tepat, Jeremy menggunakan ikan kakap plastik sebagai umpan. Ini untuk mensimulasikan pergerakan ikan. Dan tak lama kemudian, ada sesuatu yang menggigit di bawah air. Gigitannya sangat kuat hingga menyeret perahu ke depan dan ke belakang. Jeremy melihat momen itu dan mengangkat jorannya. Kyle memantul kembali dan sepertinya ikan besar itu telah mematahkan kailnya dan melarikan diri. Pada bidikan kedua, Jeremy memutuskan untuk mengubah taktiknya untuk meningkatkan efektivitas gigitan. Ia menggantungkan beberapa cacing tanah hidup pada Kyle sebagai umpan. Dia juga mengikatkan pemberat timah pada Kyle dan membiarkan kailnya tenggelam perlahan-lahan dan menunggu gigitannya. Sementara itu, Jeremy memukul-mukul permukaan perahu untuk memancing ikan lele agar mau makan. Namun, ia sangat kecewa saat malam menjelang. Tidak ada satu gigitan pun dari dalam air. Malah, mereka kehilangan seekor cacing. Jeremy memutuskan untuk mengikuti saran dari tukang perahu dan menggunakan ikan trot pelangi sebagai umpan. Dia memasang 3 ton pancing di tepi sungai dan mengikatnya ke alarm. Ketika malam tiba, jika ada ikan yang menggigit, pancing akan membunyikan alarm. Maka Jeremy duduk di tepi sungai dan menunggu. Setelah pukul 10 malam, salah satu pancing akhirnya berbunyi. Jadi, ia bergegas maju untuk mengambil tali pancing. Dari kekuatan airnya, gigitannya pasti sangat besar. Kedua belah pihak berselisih selama 10 menit. Akhirnya, ikan itu kelelahan dan ditarik ke atas. Jeremy meraih mulut ikan itu dan menyeretnya ke pantai. Dari dekat, ikan itu adalah ikan lele berjanggut 6 yang sangat besar. Panjangnya 2 meter dan beratnya 100 kg. Dilihat dari punggungnya yang hitam dan tubuhnya yang panjang dan kurus.